Lanjut Pak Ustadz, apakah sebuah perusahaan PLBS mengharuskan pemilik perusahaannya beragama Islam? Oh, tidak, ya, sama sekali tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berbisnis, berdagang dengan orang-orang non-Muslim. Ya, kadang beliau menjual, kadang beliau membeli. Rasulullah bahkan pernah menggadaikan pakaiannya kepada orang non-Muslim, pada seorang Yahudi. Ketika beliau membeli tepung istilahnya, memberi makanan ya, beliau tidak ada uang tunai. Beliau membeli kepada orang non-Muslim, pada Yahudi. Jadi kalau orang yang mau ke masjid itu diharuskan Islam. Saya mau kasih contoh gampang nih. Contoh ini pas di depan saya ada peci ini. Saya biasanya pakai peci ini karena pertemuan acara bisnis ya, jadi nggak pakai peci ya, Bu ya. Ini contoh, ini contoh. Ini peci. Peci yang saya pakai ini yang membuat siapa ini? Apakah harus orang Muslim yang membuat peci? Tidak. Enggak. Kalau saya ke Mekah itu banyak ya souvenir-souvenir yang ditulisin made in China. Itu di Ya, Mekah loh, di depan Cina, Masjidil ya. Haram ya kan, Bu ya. Nah, itu pakaian yang dipakai sholat termasuk sajadahnya itu ya, termasuk sajadahnya. Kemudian apa lagi? Saya mau tunjukkan ini dulu ya. Ini baju koko ya. Ini yang saya pakai baju koko. Baju koko ini biasa dipakai orang-orang Islam ketika sholat atau pengajian. Misalnya saya tanya nih, ada orang non Muslim pakai baju koko, boleh nggak, Bu? Boleh, Pak. Oh, boleh kan? Nggak ada larangan. Nah, saya kasih tahu yang lebih jelas lagi. Maaf nih, maaf. Kalau orang Islam itu makan milih daging, biasanya dagingnya kambing atau sapi. Ya, nggak boleh makan daging babi atau daging anjing, nggak boleh. Kalau orang non-Muslim, saya nggak tahu agama apalah ya. Ada agama lain yang mengharamkan makan apa? Sapi. Haram Mengharamkan atau sapi. Ada juga yang menghalalkan babi. Nah, sekarang gini, kalau Islam itu kan orang Islam lah agamanya biasanya makan sapi karena sapi halal. Kalau babi enggak. Nah, ini ada orang non-Muslim makan daging sapi itu boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh lah. Kan sapi itu kan buat orang Islam katanya. Kalau orang non-Muslim babi gitu. Nah, jadi banyak orang yang confused. Jadi gini, kalau orang Islam makan babi itu yang nggak boleh. Kalau orang non-Muslim mau makan sapi ya silahkan. Orang Islam menjalankan bisnis yang ada ribanya itu nggak boleh. Orang Islam menjalankan bisnis yang diharamkan nggak boleh. Tapi kalau ada orang non-Muslim mau ngikutin ajaran Islam dalam masalah makannya, dia nirunya sapi. Dia maunya pakai baju koko misalnya ya. Dia pakai peci lah. Itu kalau di Timur Tengah kan pada pakai peci yang non Muslim. Coba aja ke Libanon sana. Ada pakai peci. Ya nggak bisa dilarang, ya nggak larangan ya. Yang nggak boleh itu kalau orang Muslim yang makan babi. Ibaratnya begitu. Kalau orang non Muslim makan sapi ya silakan. Ini ada orang non Muslim mau menjalankan bisnis syariah. Ya bagus malah. Yang nggak boleh itu kalau orang Muslim menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah. Dan Nabi pun nyatanya berbisnis dengan non-Muslim juga. Makanya di dalam keputusan MUI tidak ada itu syarat bahwa yang menjalankan MLM syariah atau pemiliknya atau pemiliknya harus Muslim. Tidak ada. Yang penting dia taat pada peraturan Islam. Ibaratnya gini, kalau ada toko, misalnya saya mau toko syariah misalnya ya, dia nggak boleh jual minuman keras. Loh, yang punya non-Muslim, Pak. Non-Muslim itu minuman keras boleh. Ya, kalau non-Muslim mau jual minuman keras, jangan mengatakan ini tokonya syariah. Ya, yaudah ini toko gitu aja kalau memang jual minuman keras. Kalau mau dikatakan ini toko syariah, berarti kan untuk merekrut, menggait orang Islam. Jadi nggak boleh jual minuman keras. Kamu minum minuman keras sendiri di rumah boleh, tapi nggak boleh toko kamu menjual minuman keras. Nah, begitu Bu Titi ya. Jadi sama sekali dalam ajaran Islam tidak ada kalau berbisnis itu harus dengan orang Islam ya. Yang punya MLM syariah harus orang Islam, nggak ada, memang tidak ada, karena Rasulullah tidak pernah melarang orang Islam berbisnis dengan orang non Muslim. Begitu Bu Titi. Ya. Silakan. Karena
Karena hablum Hablum minanas minallah pun juga tidak dan membatasi, hablum minallah dan hablum minanas kan juga tidak membatasi ya, Pak Ustadz, kita berinteraksi betul, dengan, iya, tidak betul, dengan betul. satu agama saja, Malah saya meskipun kalau lewat perdagangan atau pertemanan. di kompleks saya bilang pada tetangga-tetangga dan jamaah masjid saya, kalau ada orang non-muslim yang meninggal dunia, kita pun juga harus datang untuk takziah. Yang nggak boleh itu Iya, kita melakukan ibadah, misalnya kalau di Kristen atau di Buddha cara ibadahnya, sholatnya entah gini-gini, nggak tahu saya lah caranya. Nah kita nggak boleh ngikutin itunya. Kalau takziah, melayatnya ya, kita datang ada tetangga yang meninggal, itu wajib. Ya, ya. Hubungan iya, bertetangga. Kita membantu pembiayaan misalnya untuk penguburannya boleh, yang nggak boleh itu melaksanakan ritualnya, ya. doanya. Itu Bu, silakan.